Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aska Tirta Laksana dari kelas 11 3 Sini saya akan menjelaskan apa itu sistem operasi Linux. Langsung saja. Sini materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama pengenalan sistem operasi, yang kedua Linux are everyday and everywhere, artinya Linux ada di setiap hari dan di mana saja. Yang ketiga, apa yang menjadi alasan untuk kita belajar Linux. Yang keempat, kelebihan dari Linux. Yang kelima, perbedaan dari open source dan closed source. Yang keenam, Linux distribusi atau distribusi Linux. Dan yang tujuh, arsitektur Linux. Dan yang terakhir adalah perbedaan CLI dan GUI. Yang pertama, pengenalan sistem operasi. Perangkat lunak atau sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Jembatan komunikasi bertindak sebagai perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras, atau menerjemahkan perintah pengguna. Manajemen sumber daya mengatur lokasi memori, pemrosesan CPU, penyimpanan file, dan perangkat input atau output. Platform aplikasi mempunyai fungsi yaitu menyediakan layanan umum dan lingkungan berjalannya aplikasi komputer lainnya. Dan ini adalah ilustrasinya. Linux ada di mana saja dan kapan saja. Linux biasanya terdapat di smartphone kita, yaitu sistem Android yang digunakan oleh miliaran smartphone di dunia dibangun di atas kernel Linux. Linux juga mendominasi perangkat smart TV dan IoT rumah cerdas. Selain itu, Linux juga digunakan pada server dan cloud. Mayoritas internet berjalan di atas Linux. Platform cloud raksasa seperti AWS, Google Cloud, dan Azure sangat bergantung pada infrastruktur berbasis Linux. Dan juga Linux berada di sistem yang tertanam. Dari sistem navigasi mobil cerdas, mesin ATM, hingga sistem kontrol di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS, Linux beroperasi di belakang layar. Next. Apa yang menjadi alasan untuk kita belajar Linux? Yang pertama, karena Linux menjadi permintaan karir tinggi keahlian yang dicari di bidang IT, mulai dari sistem administrator, developer, option, engineer, hingga cyber security analysis, dan juga sebagai keamanan dan stabilitas. Mempelajari Linux memberikan pemahaman mendalam tentang keamanan sistem karena arsitekturnya yang tangguh terhadap virus dan malware. Dan juga lingkungan developer ideal sebagai besar alat pengembang, bahasa pemrograman, dan kerangka kerja berintegrasi secara mulus dan seringkali dibangun khusus untuk Linux. Selain itu, kontrol penuh sistem Linux mengajarkan pengguna cara sistem kerja secara internal, memberikan kebebasan modifikasi tanpa batasan dari vendor tertutup. Yang keempat, kelebihan dari Linux. Yang pertama adalah gratis. Hampir semua distribusi Linux dapat diunduh, digunakan, dan dipasang secara gratis tanpa biaya yang mahal. Kemudian, dukungan komunitas. Linux memiliki komunitas globalnya sangat aktif. Jika Anda menemukan masalah, dokumentasi, dan forum siap memberikan solusi yang cepat untuk Linux. Yang ketiga adalah kostumisasinya yang tinggi. Pengguna atau user dapat memodifikasi segalanya, mulai dari antarmuka, desktop, hingga fungsionalitas inti kernel sesuai kebutuhan. Yang terakhir, Linux adalah sistem operasi yang ringan dan cepat. Linux dapat dikonfigurasi untuk berjalan pada perangkat keras yang lama atau spesifikasi yang rendah tanpa mengorbankan rumah sistem. Nah, di sini yang kelima, perbedaan open source dan closed source. Open source. Open source memiliki kode akses yang terbuka untuk publik, dapat dilihat, dimodifikasi, dan didistribusikan ulang.
pengembangan secara kolaboratif oleh komunitas di seluruh dunia. Jadi, eh, open source itu sistem operasi yang dikembangkan oleh komunitas di seluruh dunia. Biayanya umumnya gratis, pengguna hanya membayar untuk layanan dukungan tambahan. Contohnya adalah, contoh operasi sistem yang open source adalah Linux, Android, Mozilla Firefox, dan lain-lain. Nah, kemudian ada closed source atau sumber daya tertutup. Kode aksesnya tertutup dan dirahasiakan. Hanya pembuatnya yang berhak melihat dan memodifikasinya. Dikembangkan secara internal oleh perusahaan pemilik perangkat lunak. Pengguna harus membeli lisensi atau berlangganan untuk menggunakan perangkat lunak. Contohnya adalah Windows, macOS, Microsoft Office, dan lain-lain. Nah, ini ada distribusi Linux ya, seperti Ubuntu dan Debian, Red Hat, dan lain-lain. Linux arsitektur hardware berfungsi sebagai lapisan paling bawah, mencangkup RAM, CPU, disk drive, dan perangkat periferal lainnya. Kernel, kernel itu adalah jantung OS Linux, berinteraksi langsung dengan hardware dan menyediakan layanan inti seperti manajemen memori dan proses. Kemudian ada shell. Shell itu adalah antarmuka antara pengguna dan kernel. Shell menerima perintah dari pengguna via command line interface dan menginstruksikan kernel untuk mengeksekusinya. Yang terakhir ada aplikasi. Aplikasi adalah lapisan teratas yang berisi program-program yang dijalankan pengguna, seperti web browser, text editor, atau database. Ini adalah ilustrasinya, ilustrasi algoritma. Nah, di sini ada perbedaan dari CLI dan GUI. CLI adalah Command Line Interface. Interaksi pengguna dengan sistem dilakukan dengan mengetikkan perintah teks atau command prompt atau terminal. CLI membutuhkan memori dan resource sistem yang sangat kecil, sangat cocok untuk server. CLI lebih cepat untuk tugas yang kompleks dan eksekusi batch atau scripting. Kurva pembelajaran lebih curam karena pengguna harus menghafal perintah. Jadi lebih sulit untuk dipelajari ya karena harus hafalan kode-kode. Nah, di sini ada GUI, Graphical User Interface. GUI interaksinya pengguna menggunakan elemen visual grafis seperti jendela, icon, dan kursor mouse. Seperti sistem operasi Windows menggunakan GUI ya. GUI memakan lebih banyak memori dan kinerja grafis RAM. GUI mudah dinavigasi, sangat ramah bagi pengguna awam, user friendly. User friendly artinya ramah bagi pengguna. Contoh eh, desktop environment atau DE di Linux adalah GNOME, KDE Plasma, dan XFCE. Nah, kita sudah sampai akhir. Mungkin segini dulu presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.